Menikahi Majikan Ibu, karya Casanova, episode 151. Aku mohon Bel. Malam itu, akhirnya Bara mempertemukan Isabel dan kedua orang tua Roland di rumah sakit. Isabel tidak mau turun dari gendongan Bara. Gadis kecil itu berkelayut manja meluk leher dadinya. "Ica, turun ya sayang," minta Bella masih berusaha membujuk. Merapikan poni Isabel yang berantakan, Isabel menggeleng dengan mata berkaca-kaca. "Ya sudah kalau tidak mau," ucap Bella kemudian. Mama Roland yang sejak tadi menatap tanpa berani mendekat, hanya bisa berurai air mata. Isabel adalah cucu pertama mereka yang selama ini tidak pernah diketahuinya. Kalau saja Roland bercerita sejak dulu, mungkin keadaan tidak akan seperti ini. "Apakah Ica rewel?" tanya Mama Roland pada Bella. "Tidak tante, anaknya baik dan penurut, jarang sekali menyusahkan," sahut Bella, memilih duduk di samping ranjang rumah sakit. Mama Roland terlihat sehat dan bersemangat, meskipun ada kesedihan tercetak di senyumannya. Pandangan wanita itu beralih pada perut besar Bella yang tertutup bergaun. "Hamil berapa bulan?" tanyanya pelan. 5 bulan tante." Perlahan wanita itu mengusap perut Bella dengan tangan bergetar. "Semoga sehat sampai lahiran, semuanya dilancarkan," ucap Mama Roland tersenyum. "Amin tante." "Nak, aku titip cucuku. Tolong anggap seperti putrimu sendiri. Aku sudah mendengar semua dari Roland. Bagaimana kehidupan mama kandungnya?" Ucap wanita itu tertunduk beremas jarinya. Dia tidak bisa berbuat banyak selain berharap dan meminta pada Bella. Dia sadar tidak punya hak untuk meminta lebih. Melihat cucunya tumbuh sehat saja sudah cukup membahagiakannya. Tidak berani minta untuk bisa bertemu setiap saat. "Kalau sedang berkunjung ke Surabaya, bisakah mengizinkan kami mengunjungi Ica lagi?" tanya Mama Roland penuh harap. Bella tersenyum. "Kalau suamiku tidak keberatan, aku juga tidak keberatan tante." Pandangan Mama Roland beralih pada ketiga pria yang sedang merubungi Isabel. Tampak Roland dan papanya sibuk membujuk Isabel agar mau turun dari gendongan Bara. Namun gadis kecil itu sama sekali tidak mau. Malah membenamkan wajah di ceruk leher dedinya. Berkap erat leher Bara semenit kemudian menangis kencang. "Tidak mau!" tolak Isabel berseriak nyaring. "Mau pulang!" lanjut Isabel lagi. Hati Roland terenyuh setiap saat merasakan penolakan dari putrinya sendiri. Memang tidak mudah untuk menerima, tetapi dia juga tidak bisa maksa bagaimanapun bagi Isabel. Bara dan Bella adalah keluarganya, orang tuanya. Ini adalah harga yang harus dibayarnya karena dulu melantarkan Risa dalam keadaan hamil. Netral laki itu diam-diam menatap Bella. Ada rasa hangat setiap saat melihat Bella dengan perut besarnya. Senyum Bella saat bersama Isabel yang mengisi layar ponselnya. Sekarang benar-benar terlalu pikirannya. Tanpa Roland sadari, Bara sedang perhatikannya. Dalam gendong Isabel itu menahan cemburu yang besar dalam dada. Ingin rasa yang menghancurkan Roland saat ini juga. Kalau tidak ingat ada keluarganya dan kedua orang tua Roland bersama mereka. Sehari setelah bertemu kedua orang tua Roland, Bara boyong istri dan putrinya kembali ke Jakarta. Itu pun setelah memastikan kalau kondisi Ibu Rosma sudah bisa tinggal untuk sementara. Sesuai rencana, setelah mengurus semuanya, Bella kembali ke Surabaya. Sampai sejauh ini, Bara belum bisa membujuk Bella untuk mengubah keputusan. 3 hari setelah kembali ke Jakarta, akhirnya Bella memutuskan untuk menemui Brenda. Mungkin sebaiknya bertemu langsung daripada mengumpulkan banyak prasangka tidak jelas mengenai hubungan Bara dengan masa lalunya itu. Sore itu, dengan diantar Bara, Bella akhirnya berkunjung ke rumah sakit tempat di mana mantan istri suaminya itu dirawat. Begitu keduanya masuk ke dalam kamar perawatan, sudah disambut Rania yang meluk erat Bara. "Dad," pandangan gadis itu beralih menatap Bella. Kemudian memandang Brenda yang sedang berbaring sambil meringis di atas tempat tidur di rumah sakit. Tampak Brenda tersenyum dan mengangguk. "Mami," sapa Rania beralih memeluk Bella. Ada canggung tercipta, tetapi gadis itu harus melakukannya. Mami Brenda akan bahagia kalau dia juga menghargai Bella sama seperti menghargai Bara. Tidak tampak kedua orang tua Brenda dan Stella di sana. Di dalam kamar hanya ada Rania seorang diri menemani maminya. "Bella, aku keluar membawa Rania ke depan. Kamu bisa ngobrol dengan Brenda berdua." Bisik Bara tidak menyapa Brenda sama sekali. Karena memang sejak perceraian hubungan mereka tidak bisa dibilang baik. "Iya mas." Bella mengangguk. Menatap Bara menggandeng Rania keluar dari kamar. Perlahan Bella berjalan mendekat. Tersenyum hangat menyapa wanita yang sekarang terlihat banyak berubah dibanding pertemuan mereka yang terakhir. Sewaktu di kantor Bara, terlihat cantik dengan tubuh bak gitar Spanyol, berjalan gemulai seperti model profesional. Rambutnya panjang tergerai indah. Namun saat ini keadaan jauh berbeda. Tidak ada lagi rambut panjang itu.
berganti rambut yang hanya sepanjang 1 sentimeter dari kulit kepala. Tubuh indah itu sekarang hanya tulang terbalut kulit. Wajah cantik yang dilihatnya berapa bulan yang lalu tidak tersisa. Bahkan Bella nyaris tidak menahan lagi. Tulang pipi menonjol dengan mata sayu cekung dalam itu terlihat merah dengan berkaca-kaca menatap ke arahnya. Belum lagi alat medis menempel di tubuhnya. "Sore Mbak Brenda." "Sore Bel," sahut Brenda maksa tersenyum setelah sakit yang meneranya. "Duduk Bel," pintanya menuju kursi kosong di samping tempat tidur. "Mas Bel menghubungiku beberapa hari yang lalu. Katanya Mbak Brenda ingin bertemu denganku," ucap Bel membuka pembicaraan. Brenda mengangguk lemah. "Sebelumnya, terima kasih karena mengizinkan suamimu membantuku dan keluargaku selama ini," ucap Brenda dengan air mata merosot jatuh ke pipi pucatnya. Dengan gemetaran, tangan dengan selang infus menancap itu berusaha meraih tangan Bella. "Terima kasih. Tidak semua istri bisa berhati emas sepertimu. Aku malas benarnya padamu. Tetapi aku tidak punya pilihan lain, Bel." "Iya Mbak." Bella buru-buru meraih tangan Brenda dan menggenggamnya erat. Kalau Brenda malu padanya karena sungkan, sebaliknya Bella bagi dihantam batu besar. Merasa malu sendiri selama ini berburuk sangka pada Brenda dan suaminya. Di saat orang lain memuji kebaikannya dirinya di belakang. Sebaliknya dia bertengkar dengan suaminya hanya karena hal ini. "Aku tidak pernah minta, tapi aku tahu keluarga aku pasti banyak merepotkan suamimu, termasuk putriku Rania," ucap Brenda. Matanya mengalir kian deras. "Sudah Mbak, Mas Bara ikhlas melakukannya," sahut Bella. "Aku tahu, kami bersama bukan hanya sebentar. Aku mengenal suamimu dengan jelas. Kamu beruntung mendapatkan suami seperti Bara. Dia lelaki yang setia. Di balik sikap marah dan pencemburunya, aku yang terlambat menyadari dan tidak bersyukur saat masih menjadi istrinya." Isak tangisi itu semakin terdengar jelas. "Semoga kamu tidak sepertiku, menyesal saat semua sudah terjadi." Wanita itu menatap menahan dari langit-langit kamar, mengingat kembali perjalanan rumah tangganya dengan Bara. Bara adalah sosok yang keras sama sepertinya. Setiap hal kecil selalu dipermasalahkan menjadi besar. Bara sangat pencemburu, bisa mengamuk setiap saat pada lelaki yang mendekatinya. Dan akhirnya berujung pertengkaran tanpa penyelesaian. Brenda memilih pergi ketimbang menyelesaikannya dengan kepala dingin. Dan Bara melakukan hal yang sama, memilih menyibukkan diri dengan pekerjaan ataupun teman-temannya. Sampai akhirnya dia kembali terlibat hubungan terlarang dengan papanya Rania. Kenyamanan sesaat akibat pelarian dari masalah rumah tangganya yang akhirnya membuat rumah tangganya dan Bara hancur. Keduanya saling terdiam, hingga akhirnya Brenda membuka suara. "Bella, bisa kamu menolongku untuk yang terakhir kalinya? Aku tahu suamimu tidak akan bisa membuat keputusan ini. Hanya kamu yang bisa membantuku." Ibu hamil itu mengangkat pandangannya, menunggu kalimat selanjutnya yang akan disampaikan Brenda padanya. "Sebenarnya aku malu, tetapi aku tidak punya pilihan lain." Terlihat Brenda terbebani saat mengucapkannya. "Kalau aku sudah tidak ada, bisakah menjaga Rania untukku? Bisakah aku menitipkan putriku padamu?" Tanya Brenda dengan suara bergetar. Berat rasanya harus melepaskan putri yang dilahirkan dengan penuh perjuangan, disayang dengan segenap jiwa kepada orang lain yang bahkan tidak memiliki hubungan darah. Namun Brenda tidak punya pilihan lain. Bersama Bara dan Bella adalah tempat paling aman dan nyaman untuk Rania. "Mbak," Bella tidak sanggup menjawab, apalagi melihat air mata Brenda mengalir dengan deras. Ada rasa harum memaksanya ikut meneteskan air mata. "Bersama kalian akan lebih baik. Kedua orang tuaku sudah tua, tidak akan sanggup menjaga dan mendidik putriku. Stella, aku tahu, aku masih milik Stella. Tapi suatu saat Stella akan menikah. Aku tidak tahu bagaimana keluarga suaminya nanti. Apakah akan menerima Rania sebaik dirimu dan Bara? Bersama kalian, Rania akan merasakan milik keluarga seutuhnya." Brenda tampak menghela nafasnya sekali meringas nahan sakitnya. "Aku tidak mau ayah kandung Rania merecoki kehidupan putriku. Kalau bersama kalian, laki tidak akan berani mengganggu Rania. Bara akan menjaga Rania. Ayah kandung Rania bukan laki-laki baik-baik. Dia narapidana. Aku tidak mau Rania terbebani karena latar belakang ayahnya. Selama ini aku sudah berusaha menyembunyikan keberadaan Rania darinya. Aku mohon kamu bisa membantu kali ini, Bel." Bella bergeming, tidak sanggup memberi jawaban apapun. "Kamu juga seorang ibu. Kamu pasti akan mengerti apa yang aku rasakan, Bel. Aku mohon."
Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.